Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah menolong kita untuk melewati hari demi hari, dan pagi hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita wujudkan syukur kita dan kesungguhan hati kita untuk beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan pujian dengan kesungguhan hati kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama dengan segenap jemaat-Mu datang menghampiri Engkau untuk menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan akan menolong kami semua supaya dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh dapat memusatkan hati pikiran kami ke arah Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, nama-Mu dipuji, diagungkan dan dipermuliakan, dan kuasa-Mu akan melawat setiap kami jemaat-Mu ini Tuhan, supaya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami hanya akan memulai seluruh ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkannya dengan satu permohonan kepada Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat Kau.
Salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan bahwa pelayanan pada pagi hari ini dipercayakan kepada saya. Saya bersyukur boleh melayani seluruh jemaat di GKMI Efata malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan bahwa Engkau masih terus memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan adalah bukti bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang bekerja leluasa di dalam kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan terlebih jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, yang saat ini mereka setia Tuhan untuk melihat, untuk mendengar dan menyaksikan lewat online. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema seperti Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, semua kita tahu dan semua kita sepakat bahwa penulis kitab Roma ini adalah tidak lain dari Rasul Paulus itu sendiri. Walaupun sebenarnya saudara-saudaraku bahwa Rasul Paulus tidak pernah datang ke gereja Roma sebelumnya. Saudara-saudaraku, nanti Bapak Ibu bisa melihat hal ini dan bisa membaca hal ini di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-13 dan Roma pasal 15 ayatnya yang ke-23. Saudaraku, kira-kira pada tahun 57 Masehi, Paulus menuliskan surat ini dan ditujukan kepada anggota jemaat gereja di Roma. Yang menyebutkan orang-orang atau jemaat-jemaat di sana, saudara-saudaraku, sebagai apa? Sebagai orang yang dikasihi Allah, sebagai orang yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Saudaraku, yang tidak kalah menarik adalah orang-orang tersebut yang disebutkan oleh Paulus tadi. Paulus memanggilnya dengan kata kamu. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini berbicara bukan orang perorangan secara individu, tetapi kata kamu yang disampaikan oleh Paulus adalah orang per orang sebagai komunitas yang utuh, sebagai persekutuan yang satu. Kesatuan jemaat dan keutuhan jemaat adalah mereka orang-orang yang dikasihi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil, dan mereka itu adalah orang-orang yang dijadikan kudus oleh Allah sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyebutan kepada anggota jemaat gereja Roma tersebut adalah berkaitan erat dengan tujuan dan maksud Paulus untuk menuliskan surat kepada mereka.
Ada beberapa tujuan kenapa Paulus menuliskan surat kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Yang pertama, saudara-saudara, adalah ada kegerakan hati Paulus untuk apa? Untuk melayani jemaat di Roma. Dia berharap agar melalui pelayanan Paulus ini dan kunjungan Paulus ini, jemaat akan terus dikuatkan. Kemungkinan Paulus, saudara-saudaraku, sudah mendengar sedikit banyak berita dan situasi yang ada di dalam jemaat Roma. Bapak Ibu nanti bisa melihat dalam Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Apa yang terjadi di sana, saudara-saudaraku? Ada pengajaran sesat sedang beredar di tengah-tengah jemaat yang akan membawa perpecahan di tengah-tengah jemaat dan ketidaknyamanan di dalam satu kesatuan yang utuh jemaat tersebut. Munculnya para pengajar-pengajar yang seolah-olah, saudaraku, adalah mereka melayani Kristus. Tetapi sebenarnya, saudara-saudaraku, adalah mereka melayani dengan tujuan untuk keuntungan pada diri sendiri. Yang kedua, saudara-saudaraku, Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma adalah Paulus ingin mencari dukungan. Dukungan untuk apa, saudara-saudara? Dukungan dari jemaat Roma untuk perjalanannya ke Spanyol. Roma pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Untuk apa Paulus ke Spanyol, saudara-saudaraku? Ternyata Paulus akan memberitakan Injil Kristus di sana. Dia akan bergerak di dalam pekabaran Injil. Saudara-saudaraku, kalau Paulus mencari dukungan, itu bukan berarti bahwa Paulus mengemis. Itu bukan berarti bahwa Paulus meminta-minta. Itu bukan berarti bahwa Paulus memohon belas kasihan. Atau saudara-saudaraku, dengan kata lain, dengan sengaja Paulus menggunakan wadah berpelayanan untuk mendapatkan dukungan secara material. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi sebenarnya Paulus, saudara-saudaraku, dia punya tujuan yang lebih mulia. Dia mengharapkan agar jemaat di gereja Roma ini dapat menjadi basis pekabaran Injil di wilayah Eropa lainnya. Itulah sebabnya Paulus menyebut mereka kamu dalam pengertian komunitas, bukan dalam pengertian pribadi-pribadi. Artinya mereka memiliki keutuhan, mereka memiliki kesatuan, dan mereka memiliki tujuan yang sama. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, adalah Paulus ingin memberikan pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran iman. Agar jemaat di gereja Roma ini semakin dewasa, semakin kuat, semakin kokoh di dalam iman. Jadi saudara-saudaraku, sebenarnya tidak ada masalah yang sangat berarti dalam jemaat Roma. Hanya saja surat Paulus ini kental dengan nuansa teologi Paulus, terutama dengan Yesus Kristus. Dan ada banyak dia singgung tentang soteriologi atau keselamatan. Namun saudara-saudaraku, teologi yang dibangun oleh Paulus bukan hanya berorientasi pada dogma semata, melainkan dogma yang bisa, yang dapat dijelaskan, diterjemahkan di dalam kearifan tingkah laku dan praktek hidup hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan.
Luar biasa saudara-saudara. Saudara, apa yang tertulis pada hari ini dalam bacaan kita, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29 berkata, seperti yang sudah kita bacakan dari atas tadi, adalah merupakan bangunan teologi dari Paulus untuk apa? Untuk merespons situasi yang seperti apa? Situasi yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18 berkata demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya saudara-saudaraku, bahwa Paulus sebenarnya sedang membangun pengajaran ini tentang pentingnya pengharapan bagi anak-anak Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Pentingnya pengharapan bagi anak-anak Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, apapun yang dihadapi, apapun yang terjadi, hendaknya anak-anak Tuhan itu tetap memiliki pengharapan yang kuat. Paulus sedang membangun pengajaran dogma yang seperti ini. Terlebih saudara-saudaraku, ketika jemaat di kota Roma atau jemaat-jemaat kita di masa sekarang ini sedang menghadapi situasi yang sulit, sedang menghadapi penderitaan, sedang menghadapi yang namanya kesusahan, sedang menghadapi yang namanya beban berat. Dalam kerangka itu saudara-saudaraku, Paulus muncul untuk memberikan pesan rohani kepada anak-anak Tuhan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya pengharapan mereka tidak boleh goyah dan tidak boleh beralih, selalu berpusat hanya kepada Yesus Kristus. Sama seperti kalimat di dalam ayat yang ke-29 yang mengatakan, untuk menjadi apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudaraku, menjadi serupa dengan Yesus bukan keserupaan di dalam bentuk fisik, wajahnya, rambutnya, telinganya, matanya, perawakannya. Bukan itu saudara-saudara. Tetapi sebenarnya Paulus sedang mengatakan bahwa keserupaan dalam pengertian apa? Di dalam pengertian tujuan, pusat yang harus dipandang oleh anak-anak Tuhan di saat-saat situasi seperti yang diutarakan di dalam ayat yang ke-18 tadi. Pusatnya adalah pengharapan kepada Yesus Kristus. Paulus hendak mengatakan bahwa situasi apapun yang dihadapi, situasi apapun yang dialami anak-anak Tuhan, jangan pernah berpaling pada pusat sang sumber kehidupan. Jangan pernah meninggalkan sang sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Memang saudara-saudaraku, dalam situasi-situasi seperti itu lebih mudah menyerah saudara-saudaraku. Lebih mudah untuk berhenti berharap. Lebih mudah untuk kecewa. Lebih mudah untuk bersikap skeptis terhadap hal-hal yang rohani. Tidak lagi mempedulikan yang namanya doa. Tidak lagi mempedulikan yang namanya persekutuan. Tidak lagi mempedulikan yang namanya kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Tetapi saudara-saudaraku, kalau sikap seperti itu yang kita pilih dan kita lakukan, lalu kita bersandar kepada siapa lagi?
Lalu kita berharap kepada siapa lagi? Kemana kita akan mengarahkan pengharapan kita? Saudaraku, daripada lari dari Tuhan dengan segala kekecewaan, bukankah lebih baik menghadap Tuhan saja dengan pertanyaan, sampai kapan Tuhan? Mungkin kita berteriak sampai menangis pun itu jauh lebih baik daripada kita lari dari Tuhan. Menanti dengan bertanya kepada Tuhan itu jauh lebih baik, saudara-saudaraku, daripada melarikan diri dari hadapan Tuhan, daripada meninggalkan Tuhan, daripada kecewa kepada Tuhan. Lebih baik gelisah menanti daripada gelisah di dalam pelarian diri. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, Yesus bukan menyukai penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Yesus tidak mau melihat anak-anaknya yang dipilihnya dari semula, yang ditentukannya dari semula, menderita. Namun Yesus mau melihat saya dan saudara-saudara semuanya, dan semua anak-anak yang menjadi serupa dengan Yesus Kristus, yaitu menemukan cara untuk bertahan dan tetap setia kepada pusat kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku, dalam bacaan kita ini saya senang sekali sebenarnya, dan itu yang kemudian saya gumuli, saya renungkan, dan ternyata cara itu, saudara-saudaraku, untuk bertahan dan setia kepada pusat kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus, ternyata ada di dalam ayatnya yang ke-26. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah berdoalah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ayat yang ke-26 berkata demikian. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Banyaklah waktu untuk berdoa. Mulailah engkau serahkan semuanya kepada Tuhan. Contohlah, teladanilah seperti Maria yang datang di hadapan Tuhan Yesus untuk berdoa. Tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka mempunyai kesusahan, penderitaan, kesulitan hidup, mereka tidak lari menjauh dari Tuhan, tetapi mereka justru mendekat kepada Tuhan dengan cara mereka berdoa. Dan Roh Kudus, saudara-saudaraku, akan menuntun kita di dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bukan menjadi urusan kita kapan Tuhan akan menjawab. Itu adalah urusan Tuhan. Dia pasti tahu waktu yang terbaik untuk menjawab, untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, melalui doa itu, saudara-saudara, kita bisa berdiam diri. Kita bisa hening sejenak di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita berkata-kata, menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita, tetapi kadang-kadang di dalam doa itu juga kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Bahkan saudara-saudaraku, melalui doa itu kita bisa dihiburkan pada saat kita susah.
Di dalam doa-doa kita menjadi kuat yang tadinya kita lesu. Kita nggak punya semangat. Tapi setelah kita berdoa, kita menjadi antusias. Kita menjadi semangat. Ada kehidupan terlihat di dalam kita. Dan banyak orang melihat kita. Dan mereka diberkati oleh hidupmu. Karena apa? Karena engkau tekun di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, cara seperti ini adalah merupakan cara yang tepat daripada kita lari dari hadapan Tuhan. Menjadi seperti Yesus adalah tatkala kita menyerahkan kepada Tuhan dengan segala ketaatan, dengan segala kesetiaan yang juga kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, bukan hanya berdoalah, tetapi percayalah. Yang pertama berdoalah, dan yang kedua percayalah. Saudara-saudaraku, kita ini adalah manusia yang penuh kekurangan. Kita ini adalah manusia yang penuh keterbatasan. Kadang kita sehat, tetapi ada waktunya juga kita sakit. Kadang kita mendapatkan yang namanya keberuntungan, tapi kadang-kadang juga kita lemas karena kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mungkin kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sepakat bahwa semua itu adalah bukan akhir dari hidup kita. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita melewati hari-hari kita yang penuh dengan tetesan air mata, yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan segala bentuk-bentuk kekurangan yang ada, adalah merupakan awal yang baik. Awal yang baik. Kita tidak selalu bisa mengerti tujuan dari setiap tragedi kehidupan yang terjadi dalam kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Tetapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat saya dan saudara-saudaraku semuanya. Dan kita perlu percaya untuk hal ini. Kita perlu untuk berpegang teguh kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia yang baik. Dia yang memiliki semua situasi, keadaan, musim kehidupan ini. Kemarau yang kita alami, bagi kita mungkin itu terlalu panas, tapi bagi Tuhan itu yang terbaik untukku dan untukmu. Atau mungkin hujan yang kita rasakan, mungkin bagi kita itu adalah menjadi beban. Karena begitu begitu hujan, lalu kemudian halaman rumah bahkan masuk rumah menjadi banjir, saudara-saudara. Tapi itu adalah Tuhan sedang melihat ini yang baik akan kuberikan kepada anak-anakku. Apapun itu yang terjadi, tak ada satupun yang menjadi rancangan kecelakaan. Semua indah Tuhan berikan kepada kita. Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, mari pada minggu hari ini
Mari kita serupa dengan Yesus. Serupa dalam pengertian dalam segala keadaan yang kita alami hari ini. Jangan pernah kita akan beranjak dari pusat kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, Dia itu adalah yang sulung di antara saudara-saudara. Yang sulung di sini saudara-saudaraku, bukan di dalam segi urutan-urutan. Seperti kita punya anak pertama, kedua, ketiga. Bukan itu yang dimaksudkan yang sulung. Tapi yang sulung ini adalah merupakan perkataan figuratif ataupun penggambaran tentang kemuliaan, pengagungan, dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi Yesus itu adalah yang layak dipuji, yang layak diagungkan dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ada banyak orang-orang Kristen yang kita dengar ketika mereka mengalami kekurangan. Di rumah tidak ada beras, di rumah tidak ada biaya untuk anak-anak sekolah barangkali. Di rumah tidak ada persiapan ini dan persiapan itu. Tapi masih bisa terkatakan lewat bibir dan lidah mereka, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukankah ini merupakan sesuatu mukjizat? Karena kita dimampukan untuk terus menaikkan pujian keagungan kepada Tuhan kita, sekalipun kita di dalam keadaan yang tidak mengenakan. Kita tidak hanya mengucap syukur dan puji Tuhan pada saat kita berpesta, pada saat kita diberkati, pada saat kita panen kebaikan-kebaikan. Pada saat kita sedih pun, kita tetap dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Jadilah seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau berkati dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang terus Tuhan perlengkapi untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kami tidak akan pernah lari daripada Engkau. Walaupun Tuhan dalam perjalanan iman kami ada banyak situasi, ada banyak sekali musim kehidupan yang mengikuti kami, yang terjadi pada kami. Namun kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap taat kepada-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menghibur kami dan yang akan menguatkan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dan mengakhirinya dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera Tuhan. Saya terus berharap kepada Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita akan terus mendukung dalam doa, supaya pelaksanaan nanti peringatan Hari Jumat Agung yang sekaligus diadakan perjamuan kudus dalam ibadah langsung di gereja sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa supaya kita semua tetap sehat dan seluruh keluarga kita juga tetap sehat. Kita tetap akan disatukan menjadi keluarga besar di dalam wadah GKMI Fatah. Hidup saling mengasihi, menghormati, dan memotivasi satu dengan yang lain supaya kita tetap bersemangat. Kiranya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat